Akan kami dari kasih-Mu, karena Engkaulah Allah yang telah mengikat kami dengan kasih anugerah-Mu. Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, yang meneguhkan kami, itu yang menguatkan kami hari lepas hari, yang senantiasa mengingatkan kepada kami kepada pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Pelanggaran kami telah dihapuskan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami boleh berhimpun di tempat ini. Datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami akan diteguhkan kembali oleh firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu. Biar kiranya roh hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan sendiri ada pada kami pagi hari ini. Tuhan, sertai kami dalam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada selesainya. Tuhan, pimpin sepenuhnya. Bahkan kami perintahkan malaikat-Mu berkemah di tempat ini, di sekeliling tempat ini, menjagai jalannya pemberitaan firman dari awal sampai pada selesainya. Dan Tuhanlah yang berbicara bagi kami. Bagai bibir mulut lidah hamba-Mu menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Iya. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, gitu dong anak-anak Tuhan semangat. Jam pagi-pagi kayak tidak sarapan, atau ada yang belum sarapan pagi hari ini? Ya, mari kita sarapan firman Tuhan. Ada amin ya? Oke, tentunya firman Tuhan makanan utama bagi kita. Sebenarnya ya, yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah makanan utama bagi kita. Ya, sesungguhnya bangun pagi hari kita harusnya menghadap Tuhan dulu, menikmati hadirat Tuhan. Ada amin ya? Tuhan, saya nggak tahu siapa yang bangun pagi, yang sarapan, yang boleh menghadap hadirat Allah lebih dulu. Puji Tuhan. Bangun pagi tidak langsung serta-merta cari HP. Saya cari HP untuk live. Pas setengah 5 saya sudah cari HP untuk live. Ada doa. Ya, itu adalah misbah ya. Puji Tuhan. Kemudian jam 5 ada misbah keluarga. Puji Tuhan. Setiap hari sudah berjalan sekian lama. Kalau dulu ada misbah doa setiap jam 8 ya, makan malam kita ya. Tapi puji Tuhan, semua boleh berlangsung selama 15 bulan. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, bukan karena apa-apa. Kalau kita akan tetap live jam 8, maka kegiatan kita di hari-hari kita untuk pelayanan akan terganggu. Jadi itu ditiadakan. Ya mungkin suatu waktu oke. Tapi itu ditiadakan untuk saat ini karena tentunya itu kita akan masuk di kegiatan tengah minggu dengan ibadah kaum wanita, ibadah pemuda, ibadah kaum bapak, dan mungkin ada kegiatan yang lain, perkunjungan, ya. Dan puji Tuhan bahwa kita boleh melewati masa pandemi, ya. Siapa yang tidak kena COVID? Siapa yang tidak? Tidak ada yang tanda tangan, tidak ada yang angkat tangan, ya. Semua. Siapa yang kena COVID? Kami S2 ya, kami S2 2 kali kena. Pernah pertama tahun 2020 Desember dan Januari. Jadi itu kami kena di Medan ya, di Siantar. Puji Tuhan, kami boleh ada saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Masih dalam kondisi COVID, belum sembuh, saya bilang kita pulang ke Jakarta. Nanti di jalan juga sembuh. Akhirnya dengan rasa lemas ya, dengan perasaan kurang lah sebenarnya ya.
tapi akhirnya kita jalani. Dan puji Tuhan, semua kita ada sampai dengan saat ini semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Amin ya. Seharusnya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dialah yang menjaga kita. Jemaat Philadelphia tidak ada yang kekurangan. Ya, semua utuh walaupun mengalami tantangan dan tantangan yang luar biasa. Ya. Tidak ada yang tidak makan loh. Semua makan ya. Oke, semua. Sampai dengan saat ini masih ada dampak dari hal itu. Tapi kembali lagi, firman Tuhan yang saya harus sampaikan tidak berkisar di dalam hal itu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita satu perkara yang tidak akan pernah selesai, menjadi tantangan bagi hidup kita hari lepas hari, dan itu akan selalu ada selama kita ada hidup di dalam dunia ini. Kita masih bernafas, maka hal itu akan selalu ada, bukan besok-besoknya, bukan mungkin tahun depan. Itu setiap saat tantangan itu akan ada pada kita. Saya akan ingatkan kepada kita, persoalan besar yang kita hadapi adalah satu kata yang hanya terdiri dari 4 huruf. Sudah bisa tebak? Sudah bisa ditebak? Persoalan yang paling sulit untuk kita hadapi setiap hari hanya 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Dan itulah momok yang paling besar di dalam dunia ini bagi manusia, di dalam kehidupan sepanjang zaman. Dan sampai dengan saat ini, persoalan ini tidak akan pernah selesai kecuali satu kata yang terdiri dari 5. Ya, bertobat, bintang dah tahu. Jadi kalau bertobat lawan katanya adalah, lawan makna kata itu adalah dosa. Nah, ini akan saya sampaikan bahwa dosa adalah momok dari sejak Adam dan Hawa yang dihadapi setiap orang, terlebih orang percaya. Kalau orang percaya nggak usah peduli, nggak usah dipersoalkan. Memang itu adalah bagiannya. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak bertobat, bagiannya hari-hari adalah dosa. Tapi bagi kita orang percaya, hari-hari adalah pergumulan menghadapi dosa. Karena dosa itu melekat kepada diri seseorang dan tidak akan pernah selesai kalau tidak bertobat. Dan yang menyelesaikan hanya satu wujud manusia, yang adalah firman itu sendiri, adalah Allah itu sendiri, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia. Hanya dengan cara itu satu kali selesai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan untuk itu saya akan sampaikan yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang yang kita tahu, yang kita kenal, yang apabila ada pelanggaran yang dilakukan, kita harus ingatkan dan sampaikan kepadanya. Paling tidak kita berdoa buat dia. Jika tidak, maka hal ini sesuai dengan Yeskil 33 ayatnya yang ke-32 yang akan mengingatkan kepada ayat 11 atau 32. Kita bisa buka ya. Ya, dari situ kita akan memulai. Ya, ayat yang ke-11. Yeskil 33 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Ya, boleh ditayangkan di layar. Nah, ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Sudah? Bisa ditayangkan? Karena zaman ini adalah zaman canggih soalnya ya. Iya. Alkitab itu sudah ada di gadget ya, di HP. Ya, tapi oke, kita baca aja karena kita masing-masing sudah ada Alkitab kita. Saya berharap memang kita ya bisa memahami dengan baik tentang Yeskil 33 ayat yang ke-11 ini. Kita baca bersama 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Satu ayat ini saya ambil tema, bertobatlah, mengapa kamu harus binasa. Jadi tema ini berbicara tentang peringatan bagi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini disampaikan supaya kita tahu bahwa ternyata apa yang kita baca ini, yang kita barusan baca ini, ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Di sisi yang pertama adalah bagi kita orang yang percaya, ya, bagi kita orang yang percaya supaya mengemban tugas, mengambil tugas tanggung jawab di dalam mengingatkan dan menasihati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya berhenti dari kejahatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Berhenti untuk berbuat dosa, kira-kira seperti itu. Sekalipun itu memang adalah pekerjaan sulit. Itu yang tadi saya katakan. Momok yang paling berat dalam kehidupan umat manusia itu hanya satu kata terdiri dari 4 huruf, yaitu dosa. Nah, dosalah ini yang akan membawa setiap orang sulit untuk hidup di dalam kebenaran. Karena dosa itu menawarkan suatu hal yang sangat-sangat sulit untuk ditinggalkan oleh manusia yang masih ada di dalam tubuh daging ini. Dosa itu identik dengan tubuh jasmani kita. Keinginan semua yang enak ada di dalam tubuh ini. Apa yang diinginkan tubuh ini itu adalah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyampaikan tentang kabar keselamatan, tentang pertobatan kepada setiap orang. Mungkin kita berpikir, saya yang penting saya sudah selamat. Hati-hati. Yang penting saya sudah percaya kepada Tuhan dan saya percaya Yesus juru selamat saya. Ya, amin. Tapi di situ ada tanggung jawab. Di sini dikatakan di ayat yang bagian pertamanya di ayat 11 ini, katakanlah kepada mereka. Ini kepada siapa ditujukan? Ini ditujukan kepada saudara dan saya yang ada duduk di sini. Katakanlah kepada mereka. Mereka itu adalah orang yang ada di sana. Tapi hari ini, saat ini yang dimaksud perintah ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ada amin? Nah, ini kita perhatikan dengan baik. Dikatakan, katakanlah kepada mereka, yaitu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Demi aku yang hidup, yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yaitu firman, yaitu roh yang ada dalam hidup kita. Dikatakan demikianlah firman Allah, firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Berbicara tentang satu perkara yang perlu kita perhatikan. Ternyata kita percaya kepada Tuhan bukan saja untuk diselamatkan, Filipi katakan, Filipi 1 ayat 29, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Dalam hal apa? Seringkali kita menghadapi tantangan di dalam menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa aku tidak layak. Ini adalah tantangan bagi kita. Aku bukan orangnya. Seringkali kita mengelak. Enggak. Semua kita memiliki tanggung jawab di dalam memberitakan firman Tuhan. Semua orang percaya itu adalah hamba Allah. Ada amin? Jadi jangan enak-enak aja kita datang duduk di sini, pulang-pulang kita lihat orang berdosa yang di depan kita, apalagi kalau kita kenal, kemudian kita berpikir itu bukan urusan saya. Ayat Alkitab katakan paling tidak kita berdoa buat orang itu. Adakah kita melakukan itu? Ini sulit bagi kita. Tapi ini adalah bagian yang tertulis. Katakanlah kepada mereka. Itu tugas tanggung jawab saya dan saudara. Sisi yang kedua adalah bahwa orang-orang bertobat harus tahu
bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka juga, seperti Tuhan menyelamatkan kita. Ada amin? Jadi ayat yang kita baca ini ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah kepada orang yang percaya, memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kepada orang yang belum percaya, orang-orang yang gemar dengan dosa, supaya ia berhenti berbuat dosa. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yesaya ini, kalau kita baca di Yesaya 18, ya, Yesaya 18 ayatnya yang ketiga, Yesaya 3 ayatnya yang ke-18, dari kebalikan tadi. Kita akan baca Yesaya 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita. Oh, ini sudah ada. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Perhatikan dengan baik. Orang jahat ini akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawanya dari kamu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa hal ini dua sisi. Dari sisi yang kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada orang benar untuk bertanggung jawab di dalam kehidupannya sebagai orang yang memahami firman, mengingatkan kepada orang yang belum percaya, yang belum bertobat, supaya ia sadari perbuatannya itu adalah perbuatan yang akan membawa dia kepada kematian. Makanya dikatakan di pasal 33 ayatnya yang ke-11 tadi, ya, dikatakan di sana, aku tidak menghendaki kematian orang. Aku tidak menghendaki kematian orang jahat, orang fasik. Tetapi yang aku kehendaki adalah pertobatannya. Makanya ditegaskan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kamu Israel? Mengapa kamu harus mati, hai jemaat Philadelphia? Engkau harus sadar bahwa kita ini memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam pertobatan. Dan saya kira perlu diakui bahwa ternyata memang untuk memberitakan firman itu tidak gampang. Ya. Kenapa saya katakan tidak gampang? Kalau kita memberitakan firman itu harus pasti bahwa kita sudah jelas hidup kita. Nah, itu yang saya katakan. Memang tidak gampang. Firman itu bagaikan pedang yang bermata dua, dalam Ibrani 4 kalau nggak salah di sana, ya. Dikatakan bahwa firman itu seperti pedang yang bermata dua. Pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita menunjuk orang yang berdosa, 3 jari menuju kepada kita, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita masih ada dalam tubuh daging. Untuk itu berjaga-jagalah, kata Efesus, dalam Efesus 6 di sana. Berjaga-jagalah, lawanmu bukanlah darah dan daging, tetapi roh penghulu yang kasar. Ya, orang-orang kuat yang akan senantiasa mengintervensi setiap orang. Hati-hati. Maka kita harus tetap berjaga-jaga untuk memahami bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging. Lawan kita bukan manusia loh. Bukan orang-orang yang ada saat ini yang kita lihat dengan mata kita. Itu bukan lawan kita. Lawan kita itu tidak kelihatan. Makanya dia akan pergi kemana saja ia mau, dan dia akan menawarkan semua isi dunia ini seperti iblis menawarkan kepada Yesus. Ya, dan oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Nah, itu yang tadi saya katakan. Untuk memberitakan firman itu ternyata memang tidak gampang. Kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ternyata ya kita harus hidup benar. Nah, inilah yang sulit. Tapi firman Tuhan jelas hari ini di dalam Yesaya 33 ayat 11 itu.
sampaikan kepada mereka, ingatkan kepada mereka. Tapi pada waktu kita melihat, kalau kita mau menyampaikan hal itu, berbalik lagi kepada diri kita. Nah, inilah yang sulit. Tapi itu harusnya kita benar-benar menyadari bahwa Roh Allah ada menyertai kita, yang akan memampukan kita hidup seperti apa yang dikatakannya, seperti kata firman. Nah, oleh sebab itu sisi pertama tadi kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, tapi sisi yang kedua bahwa semua orang berdosa harus berbalik kepada Tuhan, karena mereka sama haknya dengan kita untuk menikmati hidup seperti yang Tuhan anugerahkan. Kemudian di ayat Yeskiel 18 ayat yang ke-32, kita boleh buka 18 ayat 32, dikatakan begini: sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi kata-kata bertobat ini harus selalu disampaikan. Bertobatlah, bertobatlah. Pada waktu kita mau menyampaikan kata bertobatlah kepada kondisi dan keadaan sekeliling kita, pastikan bahwa kita adalah orang bertobat. Ada amin? Pastikan bahwa kita adalah orang bertobat. Sebab jika tidak, firman Tuhan itu pedang yang bermata dua, ya, yang akan terus bekerja, ya, sampai akhirnya memisahkan. Ya, itu dari coba kita baca pedang yang bermata dua itu dalam Ibrani berapa itu ya? Ibrani 4 ayat yang keberapa? Coba kita lihat. Ada yang ingat? Oke, ayat yang ke-12 sudah ditayangkan? Belum. Oke. Coba Bintang bacakan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Amin. Dan inilah yang perlu kita tahu, bahwa ternyata memang firman itu adalah firman yang akan menusuk ke sana, tapi juga menusuk ke sini. Dia akan mengingatkan kepada kita sampai akhirnya kita sadar bahwa ternyata kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang membutuhkan Tuhan adalah orang yang harus hidup dalam pertobatan. Jika tidak, kita tidak akan pernah mempan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran firman itu sendiri. Hanya pertobatan yang memampukan kita, hanya kasih Kristus di dalam pertobatan kita yang dapat mengenal Kristus dengan baik dan benar. Itulah yang akan memampukan kita, mengingatkan kepada diri kita supaya kita hidup benar. Kapan? Setiap saat, setiap hari, kapanpun, dimanapun kita berada, harus kita hidup di dalam pertobatan. Makanya di dalam Roma dikatakan, Roma atau di Galatia, kerjakanlah keselamatanmu setiap hari. Itu pertobatan itu bukan sekali setahun. Pertobatan itu harus dikerjakan setiap saat. Ada amin? Setiap hari kita harus kerjakan. Makanya kata bertobat itu bukan hanya percaya kemudian dibaptis, tidak. Tetapi bertobat itu adalah pekerjaan yang kita harus lakukan setiap hari. Ada amin? Amin, amin, amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kemudian yang menutup ya, kita boleh baca dari Ibrani 12 ayat yang ke-25, dikatakan begini: jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Itu yang tadi saya katakan, bertobat itu tidak kapan-kapan, bukan kalau, tetapi pertobatan itu wajib setiap hari. Nah, kalau saja yang memberitakan firman ya bisa tertolak,
apalagi kalau kita ya yang menolak firman Tuhan. Yang memberitakan firman aja bisa tertolak, bagaimana dengan orang yang menolak firman? Dalam hal ini mari kita harus kerjakan pertobatan kita. Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kuduslah ini yang akan berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita, mengingatkan kita supaya pertobatan kita lebih sungguh, pertobatan kita disertai dengan hal-hal yang meneguhkan kita, yaitu karunia-karunia Allah yang akan memimpin kita, yang akan meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk hidup seturut kehendak firman. Dalam hal inilah kita akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ternyata berdaulat dalam kehidupan orang bertobat. Nah, kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tentunya kita akan takut untuk berbuat dosa. Ada amin ya? Dosalah yang menghambat kita untuk menerima berkat Tuhan dan menerima keselamatan itu. Karena dosalah yang menghambat banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Karena dosalah maka firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Orang yang sudah selamat pun ya kata firman tidak akan ya dia akan orang percaya, asal percaya saja ya. Sekali percaya tetap selamat. Ingat, ya kasih anugerah tidak demikian. Ya, kasih anugerah itu adalah hidup di dalam kebenaran setiap saat, setiap waktu. Bukan kasih anugerah asal percaya saja sudah diselamatkan. Karena orang percaya harus mengerjakan keselamatan. Ada amin? Nah, itulah hidup kita orang yang percaya. Baik, saya kira demikian firman Tuhan. Kita akan masuk lebih lanjut di dalam perjamuan kudus. Dan untuk itu saya undang kita semua hamba Tuhan yang boleh maju ke depan. Ya. Oke, kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ya, mari kita berdoa untuk roti dan anggur saat ini yang sudah tersedia. Terlebih dahulu kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami terima dengan sepenuh hati, dengan sukacita, karena firman-Mu itulah yang mengubahkan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Oleh firman-Mu Tuhan kami dilayakkan untuk masuk di dalam rencana-Mu yang agung. Oleh firman-Mu Bapa yang menyucikan dan menguduskan kami. Dan saat ini kami akan masuk lebih dalam untuk masuk dalam mengambil bagian bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Kami boleh menjadi bagian daripada hidup yang melekat kepadamu ya Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu dan Engkaulah kepala. Perjamuan kudus adalah bagian yang Kau tetapkan bagi kami. Karena sesungguhnya Engkau telah menetapkan bahwa sebelum Engkau menyerahkan diri-Mu untuk masuk di dalam penderitaan dan penyaliban, terlebih dahulu Engkau memanggil murid-murid-Mu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang akan mengingatkan bahwa tubuh-Mu akan tercabik-cabik, terpecah-pecah karena pelanggaran manusia, karena dosa dunia ini. Tapi Engkau Tuhan mengatakan bahwa apabila kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, artinya kami ambil bagian di dalam menjadi satu tubuh bagi Kristus yang adalah kepala sendiri. Saat ini ada roti dan anggur
Ini adalah suatu perkara yang penting. Anggur adalah darahmu dan roti adalah tubuhmu. Dan untuk itu, roti dan anggur saat ini kami berdoa supaya disucikan, dikuduskan oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kami yang mengambil roti dan anggur ini dan minum anggur ini, kami memakan tubuh dan minum darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang menyucikan, menguduskan dengan kuasa firman-Mu. Dengan demikian kami yang ambil bagian di dalamnya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami disatukan dalam satu kasih, yaitu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ambil dan bagikan nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu pujian kita naikkan. Ya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, makasih setiamu. Lagi tebus dengan kuasa-Mu, Ku ditinggikan bagimu ya Tuhan, bekasih-Mu besar. Ya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, Tuhan kasih sayang. Dengan darah-Mu Ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu Ku bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, kuasa-Mu Ku ditinggikan bagimu ya Tuhan, kasih-Mu besar. Ya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, Bapa
kuasamu diberikan bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar. Semua kita sudah mendapatkan roti dan anggur. Yakin semua ada di tangan kita. Untuk itu dengarkan ayat yang akan saya sampaikan dari 1 Korintus 10 dari ayat 14 dan seterusnya saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dengan iman angkatlah roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, makanlah demi nama Tuhan Yesus. Dengan mengingat pengorbanannya di kayu salib, kita tahu bahwa oleh karena dosa itulah ia dicabik-cabik, ia menderita. Ia rela untuk menerima semua itu demi untuk umat yang dikasihinya. Selanjutnya ia mengambil cawan, dia bagi-bagi, dan untuk itu cawan yang ada di tangan kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Kita tahu bahwa darah Yesus tercurah di kayu salib. Itulah yang menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Ia datang dengan darahnya menebus kita. Ia datang untuk menggantikan kita di kayu salib. Ia tanggung penderitaan dunia ini. Semua orang yang berbuat dosa diselamatkan asal saja kita percaya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Maka tentunya kuasa Tuhan ada bersama dengan orang. Dia percayakan kepada orang-orang ia mau menerimanya. Kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Kuasa Tuhanlah yang membebaskan kita. Kuasa Tuhanlah yang memerdekakan kita. Ia telah memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Dia mau supaya kita hidup dalam kemerdekaan. Kita hidup dalam kebebasan dari segala beban-beban yang harus kita tanggung, yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan mengalir kepada semua orang, dan itulah yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah kita, Yesus Kristus yang datang menebus kita, karena begitu besar kasih-Nya akan kita, akan dunia ini. Dan Dia memberikan pemahaman, Dia memberikan pengetahuan bahwa kita ini adalah tubuhnya itu sendiri.
Ia begitu menghargai kita. Dia katakan, engkau berharga di mataku, maka aku menggantikan engkau dengan manusia. Dia berkorban di kayu salib demi untuk keselamatan umatnya. Dan dia mau supaya kita yang bertobat, kita yang hidup dibenarkan, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Kita diselamatkan untuk memuji Dia, kita diselamatkan untuk menyembah Dia. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Kami bersyukur untuk semua apa yang Engkau lakukan bagi kami, yang sesungguhnya kami harus menderita di dalam penderitaan yang Engkau tanggung. Tetapi Engkau begitu besar, Engkau begitu mengasihi kami. Firman-Mu berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena keselamatan telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kembali diingatkan kepada kami, supaya kami hidup dalam pertobatan sungguh, tidak menuruti keinginan daging kami, tetapi kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan semua apa yang Engkau telah tetapkan dan kami kerjakan pagi hari ini. Tuhan, berkenan Engkau Tuhan datang dan selalu ada bersama di hidup kami, di hati kami, dan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi kami. Tuhanlah yang memberkati kami semua, memberkati jemaat Philadelphia saat ini. Semua bangkit dari segala keterpurukan, menerima kasih anugerah yang besar, dan terutama keselamatan itu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur, menerima kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang telah jadi manusia dan hidup di dalam kami, di hati kami pribadi lepas pribadi. Haleluya, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan.